Halo guys. Aduh, what's up guys? Balik lagi di channel kami Di Baraya Free Fly Brandoy. Sekarang kita tadi penonton. ngebahas Dingin guys. soal Fly to Me. Pertama ini dulu lah, kalau Apa? dari Lolohan, Walk to Me. Walk to Me apa, Mang? Alias berjalan ke saya, alias burung di depan kita jalan ke kita karena belum bisa terbang. Kedua, jam to me to Me. atau JTM nih singkatnya. Nah, Itu artinya burung dari depan kita loncat ke tangan kita gitu. nah. Yang Terus, ketiga, Fly to Me. Fly to me alias burung terbang kepada saya. FTM. FTM. Nah. Jadi burung di depan kita kasih jarak, dia terbang ke arah kita Nah, gitu. terus yang keempat apa ya? Keempat, Bumerang. bumerang itu ya kayak permainan bumerang aja gitu, dilempar terus dia pulang lagi gitu. Ya, Tinggal balik lagi muter, kan, cuman berarti langsung balik nah, lagi gitu. kita lempar, dia balik lagi kan. Iya Nah, betul. yang pertama jump up. Jump up itu berarti burung namanya jump, dan up itu jump itu loncat, up itu di atas. Ke Jadi atas. burung dari bawah loncat ke atas. Loncat Terbang ke lah. atas. Terbang atau loncat nih. Ya, loncat kan ke atas, terbang ke atas sama aja. Sama aja. Terus jump down. Jump down itu burung dari atas loncat ke bawah atau terbang ke bawah. Nah, terus apa lagi kalau dari Blind bahasa spot. ah, Nah, Mang coba. blind spot apa kalau coba? blind spot ya saya mah gitar aja ini jelasin. Blind spot itu tempat yang tidak terlihat, atau misalnya burung di mana kita pelitinya di mana sambil sembunyi gitu. Namanya juga blind kan, tidak terlihat gitu. Terus itu istilah yang di Parbeng ya. Kalau dari anak-anak BOP atau bird of prey itu beda lagi. Beda Ada lagi yang kata-katanya namanya ya. ada yang namanya FTTF alias fly to the fish, Kayak apa, atau dengar ada JTTFF. ya jump to the fish. Nah. Terus ya itulah, intinya mah sama sih, intinya mah Sama, terbang ke cuman kita aja. ada tambahan dikit Cuman lagi beda sih. cara penyebutannya doang kayak gitu-gitu. Nah, kita ngebahas dulu dari Yang mana, walk, Bang? Yang mana? dari Yang mana? ini buat anakan atau masih tahap latih ya. Mm-mm. Buat walk to me. Caranya kayak gimana, manfaatnya kayak gimana? Jadi waktu me itu atau jalan ke saya atau jalan ke kita, atau ya itulah. Gitu. Jadi Ya, WTM. manfaatnya Oh, manfaatnya. Manfaatnya. Manfaatnya ya biar ngetes bonding gitu. Kita melatih bonding sejak dini gitu, sejak lahir, sejak kecil gitu. ya, jadi biar si burung terbiasa Dan jalan ngerti ke gitu. kita, nyamperin ke kita. Kalau walk to me kan berjalan ke kita. Kita Ya, biasain betul. dipancing pakai apa tuh, pakai pointer atau apa, pakai kalau masih di bawah pakai sepetan. Ya. Dia harus nyamperin ke kita biar nanti udah bisa terbang, nanti kebiasaan Yes. nyamperin ke situ. Iya, betul. Nah, kita lanjut langsung ke Fly to me, jam to me dulu. jam to me dulu. Jam to me. Kalau dia udah bisa nangkring, udah kuat Ya, apa? berdiri buat ngepakin sayap Berdiri kayak buat gitu-gitu. nyimbangin badan gitu Hmm. kan. Otomatis disimpan di tangkringan. Mm. Nah, kita coba di jam down, jam to Jam to me me atau JTM JTM. gitu kan. Kita dipancing nih minimal ya berapa senti lah, 30 senti gitu. Udah sering Ya kayak dekat-dekat gitu. aja lah, segini juga cukup, biasanya burung di sini, kita di sini. Yang penting Nah, mentalnya dia buat loncat itu ada dulu gitu. ya manfaatnya Jadi itu nanti begitu dia mau masuk ke FTM nih, ke Fly to Me, dia nggak susah gitu. nah, Bener nggak? ya, Karena kebanyakan burung yang susah FTM atau Fly to Me itu berarti dia jam to me-nya belum bisa gitu. ya. Ada juga langsung ke FTM juga bisa ada aja juga sih. bisa. Cuman Nah, itu emang cuman tahap-tahapnya. tahapnya. Jadi apa namanya? Apa? Step by step. step by step. Step by Artinya step. Mang Step itu yang Buat buat motor. motor. nah gitu manfaatnya Kalau apa? Fly to Me nanti di videonya nanti kita di sini ada. Ya nanti kita ada lah, step by stepnya ada Nah, videonya. di sini. Mm-mm. Nah, jadi Fly to Me itu kita jarak 1 meter Misalnya. dari tangkringan si Hmm. burung. Udah istilahnya udah kuat nangkring. terbang lah, Hmm. udah nangkring juga. Diperiwitin, nah dia langsung nyamperin ke kita beberapa detik, langsung peluit panggil, dia langsung nyamperin, terbang. Nah, itu Fly to Me. Mm-mm. Kenapa bisa harus Fly to Me dulu? Biar nanti juga terbiasa, dia Ya. udah belajar terbang, udah ngeberanikan diri gitu kan.
biar loncat atau terbang ke kita gitu. Nah setelah itu udah Jadi lancar, fly to me itu manfaatnya juga buat ngetes bonding sih intinya, ngebenerin bonding gitu ya, jadi ngelatih fokus dia gitu. nah, Jadi dia fokus lurus atau enggak ke kita gitu. ya kemana dia arah landing itu ke siapa gitu. Bisa jadi dia terbangnya kemana dulu atau enggak, misalnya dia belok gimana gitu, berarti kurang fokus. Biasanya burung yang fly to me-nya bagus itu ya dia langsung lurus ke kita gitu. Ya langsung fokus ke kita lah. Mm-mm. Nah lanjut kita ke tahap Bumerang. bumerang. Bumerang itu dia udah kuat terbang setelah Mm-mm. dilatih fly to me. Setelah latih fly to me. Caranya nanti kita video Ya, juga ada. kayak ini. Jadi lempar, seng, dia Langsung- muter ya. nggak jangan dulu jauh-jauh lah, minimal, Ya, beberapa dia meter. pulang gitu. dulu lah. Bumerang dulu, nah dia ya itu tahap manfaatnya buat Manfaat. kalau kita panggil dia langsung bisa Respon lancar belok. gitu. Iya. Woi misalkan Woi, langsung belok bro. dia dia langsung belok set. Nah Iya. langsung latih FTM itu biar kan ngelatih fokus. langsung fokus ke kita gitu Iya. kan, dimana dia langsung landing ke Iya. tangan kita, langsung samperin lah dia otomatis ke sini. Tret. Bang. Terus udah bumerang apa mang? Jump up. Nah sekarang tahap dari setelah bumerang. Jump up itu Dari bawah dia ke atas atau loncat atau terbang ke atas. terbang gitu. atau loncat lah, Ah. sama aja pokoknya naik ke atas. Mm-mm. Nah caranya paling si burung taruh di bawah, Mm-mm. kita panggil ke atas, Mm. set langsung landing ke sini. Nah udah itu manfaatnya apa? Biar si burung tenaganya lebih keluar, Ya, ngelatih tenaga. ngelatih tenaga Biar biar otot nanti sayapnya juga jadi kuat. iya, siapa tahu nanti kalau udah kuat, udah siap reply atau perdanaan, dia udah bisa naik ke atas gitu, Ya, udah tenaga langsung udah main full atas, gitu. ya. Terus kalau misalnya ada angin gede dia lebih bisa kontrol lagi kayak gitu biasanya. Ya, Terus udah gitu Nah, jam down. jam guys. down. Jam down mang gimana? Jam down. sok mah. Oh, sayaeun cenah guys Iya, katanya. saya mau ngegitar Jam down dulu. itu berarti burung di atas kita terus ke bawah nih. Manfaatnya itu biasanya kalau burung nyangkut, kalau burung apa ya, buat latih burung diping, misalnya dia lagi terbang di atas nih, terus kita panggil karena dia mental jam downnya bagus, biasanya langsung turun. Ya. Kalau misalnya burungnya nyangkut, kita panggil, kita nggak usah susah-susah naik ke pohon nih, dia udah langsung turun, udah ngerti lah caranya turun dari atas ke bawah gitu. Nah itu solusi yang tadi di Di pembicaraan konten kita sebelumnya. yang part satunya nih. Iya, Nah, tonton sekarang dulu ini part satunya. apa tadi? Blind spot guys, blind spot itu atau posisi yang tidak terlihat gitu. Jadi mengetes telinga sama kefokusan si burung itu kali ya. Benar, jadi benar. jadi kalau prakteknya Caranya itu misalnya burung kita simpan di ruangan di kamar misalnya ya. jadi berbelok-belok gitu kan. Terus kita sembunyi di dapur, kalau enggak di ruang tengah gitu. Terus kita panggil burung harus bisa nyamper ke kita gitu tanpa dia lihat gitu. Oh, dia jadi si burung itu tahu suara kita Iya, betul. yang kita panggil. Mm-mm. Nah intinya gitu. Manfaatnya itu kalau Manfaatnya- misalnya nanti outdoor atau FF misalnya nih burung udah jauh, terus sampai intinya sampai kitanya harusnya nggak kelihatan, tapi kita peluitin dia denger gitu, dia ngikutin suara peluit itu gitu kemana Posisi dia. di mana suara itu gitu, dia nyari ke Iya, tempat. betul. Nah itu kalau misalkan udah bagus, udah lancar, Biasanya aman-aman aja burung. aman, itu kayaknya udah poin terakhir kali ya Poin. buat di Nggak perdana. ada. Masih ada. Yang paling intinya ini emang kalau dari burung reply manning. Oh. Bener nggak? Manning itu Ya, manning juga penting. kan dari tahap waktu mi dari sampai ke ini ya itu udah sebenarnya masuk tahap terlatih manning. lah, udah termasuk Mungkin terlatih. tambahan manningnya apa ya, Tambahan kayak lagi. kita mainin, jadi kita burung itu ikut sama aktivitas kita. Misalnya kita lagi ngobrol gini, kalau enggak lagi main kita ya burung minimal ada di tubuh kita lah, diem di Iya. sini kayak di kepala atau di mana gitu. Jadi dia biar melatih apa ya, tingkat bondingnya biar cepet one man, biasanya yang kayak gitu tuh manfaatnya. lebih mengenal lagi lah buat Iya. kita gitu. Itu kayaknya udah komplit buat Udah lengkap perdana sih. ini. Udah misalnya tinggal udah misalnya diterusin itu lagi. semua udah dilakuin di indoor, nah baru kita masuk ke outdoor gitu. Langsung kita coba untuk perdana gitu, perdana burung. Dari perdana pun sama, balik lagi ke fly to me bumerang dulu sih, nggak bisa langsung dilempar FF gitu. Nah biasain kalau sebelum terbang nih dilatih outdoor dulu ya, dilatih outdoor, jangan terus-terusan di indoor.
harus adalah beberapa Kali lah, waktu atau dibawa beberapa keluar. kali dibawa di luar Biar burungnya juga terbiasa. tipis nih. Biar burungnya juga kebiasaan. Jadi mentalnya udah kebentuk lah. Buat ngebentuk mental itu ya ajak main-main aja keluar gitu, ke outdoor. Ya sering-sering kalau di indoor sering kasih musik yang keras-keras biar nggak terlalu kagetan kalau di luar. Di luar kan banyak suara Sama kayak anak bayi lah. Gitu. Terus FTM, JTM, bumerang, jump up, jump down, blind spot, terus apa lagi guys? Jadi setiap stepnya itu ada manfaatnya juga. Iya, tapi setiap stepnya tuh harus dilakuin dengan bener-bener lah, dengan lekoh intinya mah, lekoh. Sering harus benar-benar diterapin sabar itu harus benar-benar. Pokoknya nikmati prosesnya. Nah, kalau udah siap perdana gimana, Mang? Ciri-ciri burung siap perdana nih. Ya, step-step itunya udah lancar biasanya. Ciri-ciri burung udah siap perdana. Udah siap. Dilihat juga dari usia sih biasanya. Kalau usianya terlalu muda, biasanya nih mentalnya masih labil gitu. Jadi burung itu di indoor lancar tapi di outdoor belum biasanya. Kalau burungnya terlalu tua juga, karakternya terlalu lama kebentuk, nantinya juga sama kayak gitu. Misalnya dia kebiasaan bumerang, ya nanti di luar jadinya bumerang terus. Ya. Intinya mah pas-pasan lah. Pas-pasan itu maksudnya kalian yang ngerasain sendiri gitu. Pakai feeling aja sih kalau mau perdana mah. Cuman dari sekian langkah-langkah tersebut itu nggak menutup kemungkinan buat burung nanti di luarnya jadi ngaco gitu. Bener nggak? Iya. Biasanya di indoor nih udah bisa WTM, JTM, jump up, jump down, bumerang, blind spot. Terus di luar tiba-tiba burungnya ngeblank, diem. Karena apa? Kalau WTM aja nggak mau. Kalau menurut saya kalau biasanya kayak gitu itu belum terbiasa di luar ruangan, di outdoor. Makanya kata saya kan harus sekali-sekali dibawa keluar ya. Dilatih di luar sebelum dia terbang jauh gitu. Gimana caranya? Atau misalnya, tapi kan kalau misalnya langsung di luar takut kabur, takut gimana ya pakai tali. Intinya mah pakai tali aja. Tapi kalau misalnya menurut kalian mumpung burung saya belum bisa terbang jauh, terus kalian mau latih di luar, nggak apa-apa kok, kayak gitu juga bagus malah. Jadi kalian bisa ngira-ngira nih, ini burung paling juga terbang berapa meter terus jatuh, terus berapa meter udah turun gitu. Itu juga bagus sih ya. Di luar FTM-an aja deket-deket dulu gitu. Jadi juga semakin bertambahnya usia, tenaganya semakin gede, kita juga sambil ngelatih bondingnya yang bagus gitu. Iya. Terus gimana lagi mah biasanya tahapan buat pelatihan burung FF itu? Itu udah cukup, kayaknya udah cukup. Udah ada itu ya. Berarti tadi itu PTM, FTM, bumerang, jump up, jump down, sama blind spot. Nah, dari sekian banyak itu misalnya, tapi burung saya masih suka main celokan. Itu biasanya gimana, Mang? Itu ya dari tenaga. Dari tenaga belum kuat kan. Kemarin di video sebelumnya kita udah bahas dari tenaga belum kuat. Kalau misalkan tahap-tahapan itu udah lancar, tinggal nunggu waktu buat ngepasin waktu buat perdanaan. Iya. Tinggal nunggu waktu, kelihatan lah. Misalkan dilatih di outdoor, di indoor di rumah. Kalau misalkan tenaga udah full, udah si terbangnya udah cepat, kadang kan ada masih kayak masih berat gitu, kayak si kepakan sayap itu masih ngapal lah terbangnya tuh, belum lepas terbangnya, jadi masih kagok kan gitu. Masih kagok. Nah, nanti video prakteknya nanti kita bikin di luar lah. Nah, di indoor, di luar, atau di outdoor. Kita tunjukin caranya lah. Cara ngejam down dari pohon, misalkan mencolok nih ya. Misalkan mencolok kayak gimana, atau jam up nanti gimana. Nanti hasil free fly-nya kayak gimana nanti kita. Cuman ini nggak tahu bisa berhasil nggak tahu nggak, tapi sepengalaman saya ini tuh selalu jadi masalah juga, Mang, buat buat pemula gitu. Suka ada yang ngomong, ini tapi kok burung saya nggak mau FTM nih, nggak bisa mulu FTM-nya. Biasanya nih burung itu kalau di tangkringan terus di FTM itu buat awal-awal emang agak susah gitu. Misalnya ini udah ada tangkringan nih, burung ditangkringin terus dia mau langsung FTM, ya emang susah kalau gitu mah. Biasanya solusinya kasih dia di tempat yang datar dulu, misalnya di meja. Kalau enggak, pokoknya tempat-tempat yang datar lah gitu, yang bisa dia buat muter-muter dulu, lihat situasinya. Terus
intinya jangan nangkring dulu lah. Biasanya dari nangkring ke FTM itu cepet gitu. Kalau misalnya dari tangkringan ke FTM itu emang biasanya agak lama juga emang kalau menurut saya. Jadi burung tuh fokusnya kebagi dua gitu, fokus dia buat nyengkram tangkringan sama buat terbang itu masih belum ada gitu. Gampangnya mah biasanya di meja dulu di yang tempat yang datar terus kita FTM-in. Biasanya itu yang jadi masalah itu. Soalnya kebanyakan dari orang-orang tuh nanya ke saya kayak gitu. Ini burung udah siap buat FTM belum ya? Ternyata burungnya emang udah siap buat FTM tapi dia nggak mau FTM. Ya, karena itu biasanya. Karena kan kalau misalkan dari tempat datar kayak di meja gitu kan, dia kan nggak nyangkut kan kalau ya, nggak nyengkrem gitu. Jadi kalau misalkan terbang juga gampang gitu. Kalau misalkan di tangkringan kan dia nyangkrem. Iya. Mau terbang juga dia masih takut gitu jadinya. Jadi nambah takut itu dia bakal nyangkrem. Makin gitu. kenceng cengkramannya nantinya. Jadi dia buat terbang juga kayak ragu-ragu jadi takut gitu. Biasanya di tempat yang datar dulu kayak meja lah biasanya mah. Ya jadi tahap-tahapnya seperti itulah. Terus mau FTM juga di meja dulu lah biar gampang FTM-nya. Sering ada yang nanya juga ke saya Mang Mang atau burungnya kok punya saya tiba-tiba lost respon ya atau nggak mau dikasih makan atau nggak mau disepet gitu. Biasanya penyebabnya itu apa Mang? Menuju ke remaja atau lagi belajar terbang lah ya. Biasanya itu dia kan menyesuaikan si badannya buat bisa terbang gitu kan. Gak mungkin diri gitu ya. Dia juga banyak makan, dia kan pasti berat lah kalau misalkan terbang-terbangan, apalagi kalau udah bumerang, udah FTM gitu kan. Dia pasti takut keberatan si badannya juga gitu jadi kan. Berat, jadi susah terbang. Jadi meringankan diri gitu. Iya, jadi intinya mah nggak usah takut lah kalau misalnya dari loloh atau dari kecil tiba-tiba burungnya nggak mau disepet atau nggak mau dikasih makan. Ya kalau misalnya burungnya terlihatnya sehat atau nggak sakit mah nggak mau dikasih makan ya wajar-wajar aja. Biasanya karena burungnya juga lagi belajar terbang, lagi belajar ngepakin sayap. Biasanya tandanya burung nggak mau dikasih makan tapi burungnya sehat itu ya dia lagi tahap ngeringanin diri lah biar dia bisa terbang bener gitu, terbangnya lancar itu sih. Nah jadi jangan khawatir kalau itu lost respon, karena dia mah nggak lupa. Dia masih tahu cara FTM-nya kayak gimana, cuma dia masih belajar nyesuaiin diri buat terbang ke fokusnya gitu. Iya, jadi ya kalau misalnya burung kalian gak sakit mah ya itu kayak gitu ya udah biasalah, udah wajar lah loss respon mah kalau menurut saya mah. Kalau burungnya sehat ya, kalau burungnya sakit mah ya patut dicek juga gitu kenapa burungnya bisa kayak gitu. Kelihatan lah kalau misalnya burung sakit biasanya kayak gini aktif, terus dia sekarang jadi pendiam gitu. Jadi nggak mau makan gitu, ya itu biasanya emang ada sakit ya. Kalau harus cepet-cepet diobatin lah. Kalau burungnya sehat, aktif, terus masih mau nyalik sik. Biasanya mah tanda-tanda burung sehat mah dia mau nyalik sik itu bahasa Indonesianya tuh. Jadi menyisir bulu. Ya ngerapihin bulu sendiri lah gitu. Biasanya burung sehat itu kayak gitu sih ciri-cirinya. Ya udah itu sih intinya, jangan khawatir lah, jangan hariwang kalau bahasa Jepangnya mah. Hariwang. Pokoknya kita kalau misalkan udah dikasih tahu ininya, nanti kita kasih tahu juga cara dari outdoornya, praktek dari outdoornya kayak gimana waktu pas siap perdana. Sampai ke tahap pre-fly, sampai ke sowarnya. Mudah-mudahan kita ada bahan buat ngelatih itu semua gitu, biar jelas juga kalau misalkan ngobrol kayak gitu kan. Si burung belum nggak ada gitu deh, nggak ada contoh, nggak ada prakteknya, belum ada bahan ya mungkin juga. Ini mah teori dari kitanya aja kayak gitu sih. Kalau misalnya prakteknya mah misalnya ada yang mau nitipin burung makau gitu, pengasan konur gitu buat dilatih ya boleh lah, boleh dilihat lah riwayat kita di Facebook. Jangan juga kayak gitu Mang, nanti aku atoh dong. Boleh ya, mudah-mudahan lah gitu. Saling pada ngasih tahu saran. Iya, kita mau bagi-bagi ilmu, bermanfaat bagi ilmu. Kita ngomong kayak gini juga bukan buat ngajarin kalian, cuman kita sharing aja. Ya kalau misalnya ada salah-salah dari kita atau menurut kalian yang kita teori ini salah ya kalian boleh komen lah, kasih tahu kita yang benar itu kayak gimana. Misalkan cara si Amang-Amang nih beda
dengan cara kita. Nggak apa-apa, kita juga kasih tahu aja, nggak apa-apa. Kasih tahu Biasanya aja. kayak Kita gitu, lebih kayak lebih gitu. Kalau seneng saya- lagi kalau ada orang yang kayak gitu tuh. Jadi Ya. kita juga dapat ilmunya juga. Jadi kita Iya. sharing bareng-bareng apa Iya. ya? Ya sharing aja lah sih intinya mah. Jadi saling melengkapi gitu. Iya betul. Ya, Kita ngasih pokoknya- taunya segitu aja lah. Pokoknya kita harus sehat, selalu harus bahagia gitu. Iya. Mudah-mudahan ada rezekinya, sehat buat betul. semuanya, sehat Mudah-mudahan ada tubuhnya. endorse-nya. Intinya lah itu. Intinya mah itu. Ya udahlah Pokoknya segitu aja. Ya. tetap. Oh iya ini info Mang satu lagi yang giveaway. Oh, sok apa? Pokoknya mah 2000 subscriber kita akan adain giveaway 3 ekor burung falak atau lolohan falak lah. Biar kalian juga bisa ngerasain gimana rasanya ngelatih burung, belajar ngelatih burung kayak gitu. Ya nanti kita giveaway kan 3 ekor burung falak lah biar kalian semangat. Jadi Pokoknya jangan doain lupa kita biar sehat, biar banyak rezekinya, biar channel ini biar semakin lancar. maju, gitu. Pokoknya dukung kami di Baraya Baraya Free Fly Free Fly Bandung. Bandung. Jangan lupa subscribe-nya.